Nah, baking friends, PAVC tidak perlu kalis karena jikalau sudah kalis dari awal saat memasukkan lamination fatnya, dia akan robek. Bisa dilihat hasilnya. Lihat layeringnya. Hai baking friends, kembali di Tips from the Kitchen bersama saya Chef Ihsan yang akan memberikan kalian tips and trick seputar pastry and bakery dan juga cara pengolahannya. Tentunya mudah loh untuk baking friends ikuti di rumah. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa subscribe YouTube channel Baking World Official dan juga klik tombol notifikasi agar kalian selalu dapat update video-video terbaru dari kita. Oke baking friends, di Tips from the Kitchen kali ini kita akan belajar membuat puff pastry. Nah tentunya baking friends sudah nggak asing kan dengan menu yang satu ini. Kita akan belajar bagaimana membuat dari nol. Nah menu ini nanti kedepannya banyak sekali olahan-olahannya. Kita bisa ganti filling, topping dan segala macam. Oke baking friends, ini dia bahan-bahannya. Pertama ada tepung terigu protein tinggi, lalu ada air dingin, garam, dan juga lamination fat atau ini mentega ataupun margarin yang dibuat khusus untuk laminasi puff pastry ataupun denish ataupun juga croissant. Baik baking friends, langkah pertama yang kita buat adalah adonannya terlebih dahulu. Sekarang kita singkirkan dulu lamination fat ya. Oke, masukkan semua bahan kering. Lalu garamnya. Yang terakhir, kita masukkan air dingin ya. Kita nyalakan di speed rendah ya. Nah baking friends, PAVC tidak perlu kalis karena jikalau sudah kalis dari awal saat memasukkan lamination fatnya, dia akan robek. Kita hanya mencampur hingga benar-benar rata. Setelah itu kita resting sebelum kita lock in lamination butternya. Oke baking friends, bisa dilihat adonannya sudah cukup tercampur rata. Tidak perlu kita mengaduk sampai kalis ya. Sekarang kita resting, ambil plastik wrapping. Apa tujuan mengistirahatkan adonan? Kita ingin mengistirahatkan glutennya sehingga tidak bahasanya stres lah. Kita tidak mau merusak elastisitas dari gluten tersebut, oleh karenanya kita butuh istirahat. Oke, kita pipihkan bentuk kotak agar memudahkan nanti saat proses lock in butternya. Kita istirahatkan di dalam kulkas. Tujuannya apa? Selain tadi kita ingin tekstur dari adonan dan butter sama agar nanti mempermudah proses selanjutnya. Baik, sekarang kita resting selama 30 menit di dalam kulkas. Baik baking friends, sambil menunggu adonannya kita resting, kita siapkan lamination fatnya. Oke, jangan lupa siapkan baking paper dan juga fatnya. Oke, kita rapihkan.
Setelah ini kita lipat baking papernya sesuai kotak yang kita inginkan. Gunakan rolling pin. Oke, tujuannya ditipiskan menggunakan rolling pin, kita ingin tekstur lamination fat ini sama dengan adonan yang kita punya. Sehingga saat di lock in dan juga proses laminasinya tidak akan pecah. Oke, kita kunci dulu ukurannya agar tidak terlalu besar. Baik, kita rapihkan sisi-sisinya. Baik, bisa dilihat sudah cukup tipis dan teksturnya tidak sekeras sebelumnya. Saatnya kita resting juga lamination fat ini sampai dengan 30 menit. Adonan pavesinya siap. Setelah itu kita proses lock in butter. Oke, baking friends, sekarang saya sudah siapkan adonan puff pastry dan juga lamination fatnya yang sudah kita istirahatkan 30 menit. Sekarang waktunya kita lock in butter atau mengunci butter di dalam adonan. Jangan lupa tetap gunakan dusting di permukaan kerja kita. Dan juga pastikan mejanya sudah bersih dan tangan Anda pun sudah bersih. Oke, berikan di atas permukaan adonan juga. Jangan lupa selalu tambahkan dusting. Tujuannya agar tidak menempel di permukaan meja kerja ataupun rolling pin ya. Ukur dulu. Kita simpan di tengah adonan. Nah, ini namanya metode lock in butter. Baik, 1, 2, 3. Pastikan bisa merata dan tercampur dengan baik dengan adonannya. Yang sebelah sini.
Baik, sudah cukup. Kita bikin ukuran kurang lebih 40 cm kali 20 cm. Nah, kita balik. Pastikan saat kita melipat, kurangin dusting tepung yang tadi. Menggunakan kuas. Kita lipat menjadi 3 bagian. Oke, ini kita sudah melakukan lipatan single pertama dan kita akan melakukannya selama 4 kali. Tapi sebelumnya kita resting kembali di dalam kulkas selama 30 menit. Baik, baking friends, setelah ini kita istirahatkan lagi selama 30 menit. Nah, baking friends, setelah kita resting selama 30 menit, kita lanjutkan lipatan yang selanjutnya, yaitu lipatan yang kedua masih single. Oke, jangan lupa selalu gunakan dusting di permukaan meja dan juga di permukaan adonan. Nah, ini dia baking friends, kenapa alasannya tekstur dari adonan dan juga lamination fat harus sama. Kalau berbeda, fat di dalamnya akan bisa pecah sehingga tidak akan terbentuk layer yang seperti yang kita inginkan. Rapihkan pinggirnya, lalu kita lipat. Oke, ini lipatan yang kedua. Setelah ini kita istirahatkan kembali dan lakukan proses yang sama selama 2 kali lagi, berarti total ada 4 kali lipatan single. Baik, sekarang kita istirahatkan kembali selama 30 menit di dalam kulkas. Oke, baking friends, ini dia adonan yang sudah kita lakukan 4 kali lipatan dan juga resting selama 30 menit. Kita akan cek lipatan dalamnya ya. Nah, bisa dilihat. Ini adonan yang sangat bagus untuk kita olah menjadi produk-produk pastry seperti Zupa Zup ataupun produk-produk lainnya. Bisa Portugis egg tart ataupun apple turnover dan lainnya. Oke, baking friends, ini dia
puff pastry yang sudah saya panggang. Bisa dilihat hasilnya. Lihat layeringnya. Nah, ini hasil dari laminasinya. Semakin banyak lipatannya akan menghasilkan layering yang lebih banyak pula. Nah, baking friends, sekian tips from the kitchen kali ini. Baking friends, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semua. Dan juga subscribe YouTube channel Baking World Official. Jangan lupa juga kalau ada request menu lainnya, tulis di kolom komentar. Kalau baking friends sudah recook menu hari ini, jangan lupa tag ke sosial media kita bakingworld.id. Saya Chef Ihsan, pamit undur diri. Bye-bye.